Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis book chapter 11 yang berjudul tentang kebudayaan, pemikiran geometris, dan pendidikan matematika karya Paulus Tierdes. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Siswanti dengan NIM 4101 420202 dan rekan saya Erna Fatika Sari dengan NIM 4101 420193. Baik, yang pertama latar belakang pendidikan matematika di negara dunia ketiga. Di sebagian besar negara-negara bekas jajahan, pendidikan pasca kemerdekaan tidak dapat merasakan rasa lapar akan pengetahuan masa rakyatnya. Contohnya, pada negara Afrika, terdapat banyak populasi siswa pada 25 tahun terakhir, dan tingkat buta huruf di negara ini rata-rata masih 66% pada tahun 1980. Ruang kelas yang penuh sesak, kekurangan guru yang berkualitas, dan kurangnya bahan ajar berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pencapaian. Di dalam kasus pendidikan matematika, kecenderungan ini telah diperkuat oleh transplantasi kurikulum yang tergesa-gesa dari negara-negara industri maju. Oleh karena itu, pendidikan matematika disusun untuk kepentingan elit sosial. Banyak yang menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak berguna untuk dipelajari, sehingga sedikit popularitasnya. Padahal, matematika secara universal telah diakui sebagai pendidikan yang paling efektif. Oke, yang selanjutnya, kesulitan belajar matematika menurut para ahli. Di sini ada 3 ahli. Yang pertama, menurut Capel dari Liberia, menyimpulkan bahwa tidak ada kesulitan yang melekat. Apa yang terjadi di kelas adalah isi yang tidak masuk akal dari titik dari pandangan. Apalagi metode yang digunakan terutama didasarkan pada memori hafalan dan disiplin yang keras. Yang kedua, menurut De Ambrosio, menyimpulkan bahwa bagaimana cara menghilangkan pendapat bahwa matematika itu spontan, tahap awalnya menawarkan cara yang sangat efisien untuk menanamkan rasa gagal, ketergantungan pada anak-anak. Yang ketiga, menurut Gay dan Cole 1967, meyakini bahwa perlu dilakukan penyelidikan apakah matematika itu dapat menjadi jembatan yang efektif untuk kemajuan siswa dalam berpikir kreatif. Nah, dalam kasus matematika, pengenalan dan penggabungan etnomatematika ke dalam kurikulum ini membutuhkan pengembangan metode penelitian antropologis yang cukup sulit yang berkaitan dengan matematika. Dalam pengertian ini, menurut De Ambrosio 1985, berbicara tentang kebutuhan untuk memperluas pemahaman kita tentang apa itu matematika, memperluas pemahaman dengan mengembangkan metodologi pelengkap yang memungkinkan seseorang mengungkap dalam budaya materi tradisional, seperti pada pembelajaran geometri. Pola benda-benda tradisional, contoh tikar, pot, rumah, perangkap ikan, dan sebagainya. Dari pola tersebut dapat memicu pertanyaan berapa luas lingkaran dari pot tersebut, dan sebagainya. Dari bentuk tersebut dapat meningkatkan pemecahan masalah dengan menyatukan apa yang sudah mereka amati. Oke, di sini salah satu contohnya kajian konstruksi aksiomatik alternatif geometri Euclid dalam keguruan. Nah, dalam konstruksi Alexandrov, postulat kelima Euclid yang terkenal diganti dengan persegi panjang aksioma. Nah, bisa dilihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, persegi panjang ini, nah, jika persegi ini, maka menjadi persegi panjang ini, di mana AD sama dengan BC dan sudut A dan sudut B merupakan siku-siku yaitu 90 derajat. Maka AB itu sama dengan DC dan otomatis sudut C dan sudut D juga siku-siku yaitu 90 derajat. Ada dua konstruksi aksiomatik. Yang pertama, kasus pertama, letakkan dua batang bambu dengan ukuran panjang yang sama. Kemudian,
Dua tongkat pertama ini digabungkan dengan dua tongkat lain yang lain dengan ukuran yang sama panjang, tetapi biasanya lebih pendek dari yang pertama. Selanjutnya, lalu tongkat dipindahkan agar membentuk segi empat. Kemudian, mengukur diagonal dengan tali yang sama panjang dengan tongkat diletakkan di lantai dan mengaitkan pada setiap ujung tongkat dengan menyilangkannya. Kasus kedua, siapkan dua tali yang sama panjang yang diikatkan bersama di titik tengahnya. Sebuah tongkat bambu yang panjangnya sama dengan lebar ruang yang diinginkan diletakkan di lantai dan pada ujung-ujung pin ditancapkan ke tanah. Titik akhir dari masing-masing tali diikat ke salah satu pin. Bisa dilihat pada gambar samping ini. Kemudian, tali direntangkan dan di dua ujung tali yang tersisa, pin baru ditancapkan ke tanah. Empat peniti ini menentukan empat simpul rumah yang akan dibangun. Perhatikan pada gambar di atas ini, jika AD sama dengan BC, AB sama dengan DC, dan AC sama dengan BD, maka A, B, C, dan D siku-siku. Dengan kata lain, jajar genjang sama diagonal adalah persegi panjang. Lalu pada gambar yang di bawah ini, jika M merupakan titik tengah dari AC dan juga BD, dan AM sama dengan BM, sama dengan CM, sama dengan DM, maka A, B, C, dan D adalah siku-siku. AD sama dengan BC, dan AB sama dengan DC. Dengan kata lain, segi 4 sama sisi adalah persegi panjang. Kemudian, kajian konstruksi alternatif poligon reguler. Pengrajin di utara Mozambik menuntun corong dengan cara berikut. Mulai dengan membentuk tikar persegi ABC, seperti pada gambar ini. Tetapi tidak menyelesaikan dengan untaian horizontal. Pengrajin hanya sampai setengah. Kemudian, ia menjalin untaian vertikal di sebelah kanan antara C dan E, dengan sebelah kiri antara F dan D. Dengan cara ini, tikar tidak tetap rata, tetapi berubah menjadi keranjang. Pusat T bergerak ke bawah dan menjadi puncak corong. Seperti pada gambar ini. Untuk menjamin kestabilan ujung-ujungnya, AB, BC, dan AC diluruskan. Akhirnya, corong memiliki bentuk piramida segitiga. Sejauh ini tentang teknik produksi tradisional. Bentuk piramida segitiga seperti pada gambar ini. Persegi ABCD telah diubah menjadi piramida segitiga TABC yang alasnya segitiga sama sisi. Cara membentuk piramida TABC dengan konstruksi sederhana yaitu kertas karton. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita bentuk terlebih dahulu persegi dengan titik A, B, C, D dengan titik tengah T. Kemudian kita buat diagonal dari titik tersebut. Untuk selanjutnya kita buat titik F antara titik D dan C. Kemudian pada segitiga DFT dan CFT, tetapi C dan D terhimpit. F turun dan F naik dan T turun. Jadi bentuklah segitiga yang double ini. Selanjutnya dari kancing anyaman ke teorema Pitagoras. Amati gambar pada bawah ini. Jadi ini
sketsa kancingnya, terus ini elemen yang ada di dalamnya. Terus kita bentuk menjadi 4 elemen. Gambar selanjutnya ini ada beberapa elemen garis yang dihapuskan. Dan selanjutnya dari elemen di atas ini dipisahkan antara elemen A, B, dan C. Dari elemen tersebut diperoleh bahwa jika A sama dengan B tambah C merupakan teorema Pitagoras. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis book chapter 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.